Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8 yang beranggotakan 1 Dian Ardani NIM 2320097, 2 Rifkoti Ulia Putri Asfi dengan NIM 2320101, yang ketiga Ilmi Nurizki Aslama NIM 2320102, yang keempat Rona Rofidah Salma dengan NIM 2320104 akan mempresentasikan tentang pendekatan teologis dan pendekatan filosofis dalam studi Islam. Definisi pendekatan. Kata pendekatan termasuk dalam konteks studi Islam. Pada umumnya, secara bahasa dinamakan dengan madhal dalam istilah Arab dan approach dalam bahasa Inggris. Di luar dua tersebut sebenarnya ada sejumlah istilah lain yang juga sudah begitu populer dalam tradisi ilmiah, yang bermakna relatif sama atau mirip dan menunjuk pada tujuan yang hampir sama pula dengan pendekatan, yaitu theoretical framework, conceptual framework, perspektif, point of view atau sudut pandang, dan paradigma. Tegasnya, semua istilah itu dapat diartikan sebagai cara memandang dan cara menjelaskan suatu gejala atau peristiwa. Pendekatan secara umum dalam studi Islam. Untuk melakukan studi Islam ada beberapa istilah yang perlu dipahami dengan baik. Pemahaman terhadap istilah-istilah ini akan memudahkan untuk memasuki bidang studi Islam. Istilah-istilah tersebut adalah pendekatan metode dan metodologi. Pendekatan adalah cara memperlakukan sesuatu, sedangkan metode merupakan cara mengerjakan sesuatu. Secara etimologis, kata metodologi diderivasi dari kata metode yang berarti cara dan logos yang berarti teori atau ilmu. Jadi kata metodologi mempunyai arti suatu ilmu atau teori yang membicarakan cara. Pendekatan teologis dalam studi Islam. Pendekatan teologis dalam memahami agama secara harfiah dapat diartikan sebagai upaya memahami agama dengan menggunakan kerangka ilmu ketuhanan yang bertolak dari satu keyakinan bahwa wujud empirik dari suatu keagamaan dianggap sebagai yang paling benar dibandingkan dengan yang lainnya. Sebagaimana kita ketahui, tidak teologi pasti mengacu kepada agama tertentu. Loyalitas terhadap kelompok sendiri, komitmen dan dedikasi yang tinggi, serta menggunakan bahasa yang bersifat subjektif, yakni bahasa sebagai pelaku, bukan sebagai pengamat, adalah merupakan ciri yang melekat pada bentuk pemikiran teologis. Pendekatan filosofis dalam studi Islam. Pendekatan filosofis adalah melihat suatu permasalahan dari sudut tinjauan filsafat dan berusaha untuk menjawab dan memecahkan permasalahan itu dengan menggunakan metode analisis spektualis. Pada dasarnya, filsafat adalah berpikiran untuk memecahkan masalah atau pertanyaan dan menjawab suatu persoalan. Namun, demikian tidak semua berpikir untuk memecahkan dan menjawab suatu permasalahan dapat disebut filsafat. Dimaksud filsafat di sini adalah berpikir secara sistematis, radikal, dan universal. Di samping itu, filsafat mempunyai bidang objek yang dipikirkan, yaitu bidang atau permasalahan yang bersifat filosofis, yakni bidang yang terletak di antara dunia ketujuan yang gaib dan dunia ilmu pengetahuan yang nyata. Aplikatif pendekatan teologis dan pendekatan filosofis dalam studi Islam. Pendekatan teologi termasuk nilai atau ajaran agama yang berkaitan dengan keadaan Tuhan. Artinya, bagaimana cara kita untuk menghadirkan Tuhan di setiap harinya. Misalnya, ketika ada orang atau saudara kita yang meninggal dunia, kita mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini termasuk perintah dari Al-Quran. Kemudian saat kita melihat pemandangan, maka mengucapkan subhanallah yang artinya maha suci Allah. Lalu apabila kita mendapatkan kebahagiaan atau rezeki, maka akan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Hal ini menunjukkan kita hidup secara teologis, yaitu menghadirkan Tuhan dalam kehidupan kita.
Sedangkan pendekatan filosofis digunakan dalam memahami ajaran agama dengan maksud agar hikmah, hakikat, atau inti dari ajaran agama dapat dimengerti dan dipahami secara seksama. Ajaran agama misalnya mengajarkan agar melaksanakan sholat berjamaah. Tujuannya antara lain agar seorang merasakan hikmatnya hidup secara berdampingan dengan orang lain. Kemudian dengan melaksanakan puasa memiliki tujuan agar seseorang dapat merasakan lapar yang selanjutnya menimbulkan rasa iba kepada sesamanya yang hidup serba kekurangan. Sekian video dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.